Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pelajaran 16. Nah. Sudah dibahas sampai tamrin 7, Ustaz. Oh, sampai tamrin 7. Sekarang tamrin 8. Ta'ammal. Oh. Iya. Ya, perhatikan ya. Latihan ke-7 ini sebenarnya bukan latihan tapi lebih kepada at-ta'ammul, perhatian kita di sini ya. Ini bagian kecil dari pembahasan isim ghair munsharif ya. Di sini Khalid, Hamid, Aliyun, Hisham ini termasuk isim-isim yang menerima tanwin dan menerima kasrah ya. Seperti itu. Adapun Umar, Jufar, Hubar, Juhal itu adalah isim ghair munsharif ya. Isim ghair munsharif, dia tidak menerima tanwin, juga dia tidak menerima kasrah ya, seperti itu. Dulu kita pernah belajar bahwa misalkan untuk kasus Umar, dia dalamnya memiliki dua ilat ya. Ilat yang pertama dia adalah isim alam ya. Yang kedua adalah mal adal ya. Artinya adal itu adalah perubahannya dari Amir jadi Umar wazan fu'al. Begitu juga Zufar ya, Hubal, Juhal. Hanya saja di sini ada sedikit keterangan tentang Hubal. Hubal itu adalah ismu sanam. Hubal nama berhala ya. Juhal ismu kaukab ya, nama bintang ya. Kemudian ya di latihan 9 ya, perhatikan di sini ya. Di sini ada maklumat pengetahuan untuk kita bahwa di Arab itu ada orang yang namanya Umar ya, dan ada yang namanya Amr ya. Amr. Umar tidak menerima tanwin, tapi Amr menerima tanwin. Hanya saja kalau Amr ya, ketika dia dalam keadaan marfu ya, dalam keadaan marfu dia pakai wawu, amrun ya. Amrun ada wawunya. Makanya ketika dalam keadaan tidak memiliki harokat ya, maka bagaimana membedakan antara Umar dengan Amr? Nah, Amr ya itu setelah rohnya ada wawu ya, seperti itu. Kalau ada wawu berarti dibacanya bukan Umar tapi Amrun ya, seperti itu. Kecuali kalau dalam keadaan mansub ya. Dalam mansub maka Amr tidak memakai wawu. Amr ya. Dia pakai alif biasa ya. Ketika dalam keadaan misalkan ini bacanya apa? Umaru ya. Kalau ini bacanya apa? Amrun. Kalau ini dibacanya apa? Amron. Kalau ini bacanya apa? Bisa Umaru, bisa Umaro. Ini ya, seperti itu. Paham nggak? Ya. Nah. Ini bisa Umaru, Umaro. Kalau ini jelas dibaca Amrun ya. Termasuk ini bisa dibaca apa? Amrin juga ya. Tapi intinya dia Amr lah intinya mah, bukan Umar gitu. Nah, tapi kalau ini bacanya apa? Amron. Ini bacanya Umar, Umaru, Umaro ya, seperti itu. Kok ada? Wawunya ada ya. Kalau Imron ya pakai nun. Ali
Imron. Nah, Imron termasuk tidak menerima tanwin ya. Imronu. Ali Imron, bacanya bukan Al Imron tapi Ali Imron, keluarga Imron. Nah, perhatikan di ba, ya di batuh ada aro'aita amron, ada makanya dia terpakai waw ya, seperti sa'alal mudarisu amron asilatan kasirah. Daraba Umar amron ya, seperti itu. Masya Allah. Nah, perhatikan jim perhatikan. Hadza kitabu rin dia idofat, maka wawunya tetap ada ya. Liman hadzal qalam huwa li amrin ya, seperti itu. Ini kenapa bahas ini, karena nanti ketika dihadapkan ketika tidak ada harokat gitu ya. Laib tu ma'amrin ya, maka di sini amrun amrin. Amrun pakai wawu, amron tidak, amrin pakai wawu. Umar, umaro. Nah, umaro marfu, umaro mansub, umaro majrur. Nah, ketika mansub dan majrur dalam keadaan sama, kenapa? Karena dia adalah isim yang tidak menerima tanwin, juga tidak menerima kasroh. Ya, seperti itu. Naam, karam dan ikra al-ashir. Ikra bukan ikro'ah. Ikra. Naam. Naam. Jumlah wahidah faqat. Naam. Kharaja minal fasli hamzatu wa qalibun akhar. Naam, Kang Tatang. Ada baituna walana Baitun. akhar. Naam. Dakhala al-maktabata qabla qalil al-mudiru wa rajulun akharu la a'rifu. Naam. Wa al-yawma bashirun wa talibun akhar. Naam. Kerezeki Ra'aitu fi maqali fil. Ra'aitu fil maqali mudarrisana mudarrisan Akhir. Naam. Perhatikan di sini ya. Kharaja minal fasli hamzatu ya. Minal fasli hamzatu dia jadi fa'il, pelaku dari kharaja, maka dalam keadaan marfu ya, artinya didomahkan. Kharaja minal fasli hamzatu, dia menerima tanwin ya. Dia padahal tidak ada alif lam karena ini termasuk isim ghair munsharif ya. Dulu ilahnya masih ingat? Ya udah enggak apa-apa lah. Ilahnya itu isim alam, nama orang. Yang kedua ada ta'ut tanis ya, ada tak tanis ya. Watalibun, nah watalibun akhar, watalibun hamzatu watalibun akharu dia jadi sifat dari talibun. Akhar seharusnya dia akharun juga, watalibun akhar, siswa yang lain. Nah, jadi sifat dia. Nah, biasanya sifat mengikuti yang disifatinya. Ketika yang disifatinya tanwin, maka sifatnya pun bertanwin. Cuman akhar di sini tidak bertanwin. Kenapa? Karena tadi akhar termasuk isim yang tidak menerima tanwin, ya. Seperti itu. Akhar itu nanti kadang ilat dan isim ghair munsharifnya itu masuknya kepada wajan fi'il ya dan wasfiyah ya. Wasfiyah ma waznil fi'li. Asalnya akharu, wajan af'alu. Asalnya akharu itu akharu ya. Asalnya gini, akharu. Nah, wajan af'alu berarti fi'il dan sifat dari si makna. Dan yang lain menunjukkan pada sifat wasfiyah ya.
Akharu jadi akharu gitu ya. Seperti amana, amantum asalnya amana wajad af'ala asalnya. Jadi amana seperti itu. 6. Asani hadza baituna walaina baitun akharu sama. Akharu juga di sini ya. Ingat sampai nomor 5. Nomor 1. Nah, man yaqra alba. Man. Ya, Ramdan. Naam, kan datang. Sami indi jamilatun. Saatun. Jamilatun. Was sayastari li ami sa'atan ukhra. Ghabat amsi hafsahu wa talibatun ukhra. Hati tufahatan ukhra ya ummi. Rawaitu fil maktabati Laila wa talibatan ukhra. Naam. Nih, akhar dengan ukhra itu sama artinya, yang lain, ya. Hanya saja kalau ukhra itu untuk muannas, ya. Dan ukhra ini termasuk isim maksur ya, termasuk isim maksur. Jadi ukhra itu dia itu dalam keadaan marfu, mansub, majrur, dia tetap ukhra. Kalau akhar, perhatikan ya. Kalau akhar dia mentok. Kalau akhar mah, kalau enggak akharo ya. Akharo, enggak ada akhari gitu. Karena isim ghair munsharif gitu. Tapi kalau ukhra sebenarnya dia bukan isim ghair munsharif, tapi dia kategori maksur ya. Si maksur itu seperti al-fata. Ya. Al-fata dia keadaan marfu al-fata, mansub al-fata. Antum paham nggak istilah marfu mansub majrur? Paham kan? Udah belajar kan? Ya udahlah, karena hukum asal marfu telap, induknya mah marfu dhamma, mansub fathah, majrur kasroh ya. Ini pokoknya, walaupun ada cabangnya ya, ada cabangnya. Tapi ini aja dulu paham. Nah, al-fata ini mau marfu, mau mansub, mau majrur, dia dalam keadaan ini seperti nggak berubah ya. Tapi sebetulnya misalkan dia ketika dia menjadi pelaku fa'il, maka dia marfu. Tanda marfunya kenapa? Dhammah muqaddarah istilahnya. Tanda marfunya itu sebetulnya ke sini, karena nggak ada harokat di sini. Ya. Nah, ini seharusnya punya harokat gitu. Nah, harokat itu sebenarnya marfu. Harokatnya itu dhammah, tapi dhammah yang diperkirakan. Nah, seperti ukhra ya. Ukhra dia sama, mau dhammah fathah kasroh. Nah, ini dia ukhra. Ini enggak dari kasih harokat kan? Nah, dia tergantung kedudukan. Dia itu dhammah muqaddarah, kasroh muqaddarah atau fathah muqaddarah. Tergantung. Kalau dia seandainya menjadi fa'il, maka dia berarti dhammah muqaddarah ya, seperti itu. Ukhra ya, seperti itu. Antum mubtada fa'il masih ingat nggak? Harus ingat maf'ul bih ya, harus ingat khabar, harus ingat. Kembali lagi, makanya antum anak kasih tugas beringkas. Anak dapat ini dulu, anak baca kitab ini ya, Khulasatu Ta'dhimil Ilmi Syekh Utsaimin. Kalau antum ingin dapat ilmu dari satu kitab, setiap bab buat ringkasannya
Itu saya memberikan nasihat. Kalau kita ingin dapat ilmu, katanya, ilmu apapun yang bermanfaat ya. Kalau kita benar-benar ingin betul memahami, menguasai apa yang itu, buat ringkasannya. Setiap bab ringkasannya. Gitu. Paham nggak? Termasuk antum harus bisa menyimpulkan setiap pelajaran itu apa sih inti dari pelajaran ini, begitu. Ya mulai dari produk, di pelajaran ini saya nggak tahu produk, ada beberapa produk yang nggak saya tahu, kasih garis bawah. Nanti ketika masuk ke pelajaran lain, apakah produk itu masih asing nggak? Seharusnya udah nggak asing lagi. Kenapa? Karena sudah kita ringkas, sudah dihafal sama kita. Ketika masuk lagi ke pelajaran selanjutnya dan ada produk itu, kita sudah paham. Makanya kalau di Imarot ya, Imarot itu kan pakai silsilah. Kalau di silsilah itu, produk yang sudah dipelajari nggak muncul lagi di komus teh. Dan diusahakan si kosakata itu nggak muncul lagi. Ya, kalau di Imarot mah gitu. Tapi kan ada istilah kalimat al-jadidah ya. Nah, setiap pelajaran kalimat al-jadidah dan tidak dicantumin lagi kosakata yang sudah dibahas sebelumnya di dalam kosakata barunya gitu. Kenapa? Karena dianggap sudah dipelajari gitu. Makanya ketika ada pelajaran yang lalu udah dianggap udah nggak perlu nanya lagi kan udah gitu ta. Nah, bagusnya memang kalau kita rajin kita buat ringkasan seperti itu. Dulu ada di Jogja ya, muridnya Ustadz Abu Isa di UGM, pelajar akidah. Ada mahasiswa, setiap pelajaran Ustadz Abu Isa diringkas sama dia, sampai menjadi sebuah buku dipakai ngajar ke Ustadz Abu Isa. Masya Allah ya. Jadi ingat ya, kalau ukhra ini untuk perempuan, ahon untuk laki ya. Nah, sering kata-kata ahon dengan ukhra sering jadi sifat. Misalnya siswa yang lain, nah gitu ya. Kalau siswa yang lain apa? Talibun ya. Kalau siswa yang lain, talibatun ukhra ya, seperti itu. Paham ya? Nih dari pelajaran ini Ikramah Yali alif dan ba ada kalimat yang nggak paham? Hah? Paham semua? Sekarang antum kerjakan nomor 11. Anak kasih waktu 3 menit. Silakan isi pelajaran 11 isi. Bagusnya isinya pakai pensil ya, biar kalau salah tinggal dihapus. Ya, ada yang kesulitan nggak? Bisa Agus paham? Paham. Nggak ada memproduk yang sulit? Karizki paham? Karizki paham nggak? Insyaallah. Oke, kita teruskan halaman 12. Latihan 12, perhatikan. Nah, ta'ammalil misal summa akmilil jumalal atiyata biwad'i du audha fil farog ya. Perhatikan contoh dan sempurnakan jumlah-jumlah berikut ini dengan meletakkan kata du atau da di yang kosong. Contoh di sini ya, indi daftarun du warokin musattor. Nah, di sini juga du itu sering di sini jadi sifat ya. Ketika daftarun ya dia ada isim sebelumnya dia didomahkan, maka si du yang jadi sifat daftarun jadi du, daftarun du warokin. Setelah du dia dikasrohkan, du warokin, nggak warokun, nggak warokon. Hada musapun du harfin kabir ya, paham ya?
Istaraitu daftaron. Di sini kenapa daftaron? Karena dia jadi maf'ul bih, ya. Jadi maf'ul bih. Kenapa za dardu? Karena za sifat dari daftaron. Istaraitu daftaron da warokin musator. Uridu musapan da harfin kabir, ya. Paham? Nah, silakan kerjakan. 12. Kalau nggak ada produk yang nggak apa sambil melihat produk, ya. Hah? Gilap itu ini apa? Kaper. Gilap teh. Sampul. Kaper teh sampul ya? Kalau nanti sendiri dulu sama dari. Yang memiliki, ya. Misalkan du ilmin, yang memiliki ilmu. Sampai nomor 11 ya, 11.
Doa itu menunjukkan warna, tapi untuk perempuan abyad putih. Itu abyad kan putih, tapi untuk mudakar kok abyad. Kalau untuk perempuannya bayudo. Aswad hitam untuk mudakar. Kalau untuk muannasnya sauda. Ahmar merah mudakar. Untuk muannasnya hamro. Yang ujungnya untuk muannas itu alif dan hamzah ujungnya tuh. Ya, seperti barusan dari doa, ujungnya kan alif dan hamzah. Agus paham? Latihan 12 paham ya? Oke, lanjut ke latihan 13 ya. 13 perhatikan ta'ammalil amsilah latihan li ma'al mausulah ya. Jadi perhatikan contoh berikutnya kepada ma'al mausulah. Jadi ma itu kan sepertinya ada yang disebutkan ma mausul ya. Ma mausul itu yang diartikan yang ya, seperti alladhi gitu ya. Ma itu kan ada ma istifham, ma untuk digantikan untuk bertanya ya, isim istifham. Misalkan mas muka, mas muka, mas muka naik, maknya ini disebut ma istifham ya, ini ismu istifham. Istifham. Dia ma di sini dia bukan huruf tapi dia isim. Dia isim untuk bertanya, sering diartikan apa? Apa. Paham ya? Kemudian ada ma ini ma nafi ya. Ma nafi sering diartikan tidak. Misalkan ma syarib itu aku tidak minum ya. Nah ini maknya disebut ma anapiyah ya, ma anapiyah. Nama di sini ini kategori huruf ya. Ma anapiyah ini kategori huruf. Kalau ma istifham isim. Kalau yang ketiga ada ma mausulah ya. Ma yang ketiga misalnya tadi ya, contohnya dalam buku misalkan akulu ma ta'kul ya. Contoh jumlahnya akulu ma ta'kulu. Nih. Ma di sini ma mausulah ya. Ma al mausulah. Mausulah itu artinya penghubung. Aku makan sesuatu yang kamu makan. Aku memakan yang kamu makan gitu. Aku ya menunjukkan sesuatu. Dan ini kedudukannya menjadi objek. Saya makan sesuatu yang kamu makan. Ma di sini bukan ma istifham, juga bukan ma nafiyah, tapi ma mausulah. Seperti itu ya. Saya mencintai apa yang kamu cintai. Uhibbu ma tuhibbu. Nah, seperti itu maknanya adalah ma al-mausulah.
Kalau yang ma'ajmalah itu ma'ajmalah itu. Oh, itu litajub ya. Litajub ya. Itu maksudnya isi apa huruf ma? Ma di sana ya. Sana. Sebentar ya. Oh ya, dia jadi isim. Dia jadi isim karena maknya di sini dia menjadi mubtada ya. Ma ajmala misalkan, ma ajmala jabal. Ma ajmala jabal. Nah, ma ajmal jabal. Ini litajub, tapi dalam ilmu nahwu sering dijadikan mubtada. Dan ma di sini karena jadi mubtada tidak mungkin huruf, tapi jadi isim dia ya. Isim litajub namanya. Isim litajub bukan kekaguman. Ajmala ini dikategorikan fi'il ya, dikategorikan fi'il dan ini menjadi khobar dari mubtada. Ajabal dia dikategorikan maf'ul bih, objek ya, seperti itu. Nah, makanya di sini masmuka di sini bukan huruf tapi dia isim. Kenapa? Karena di sini dia menjadi khobar muqaddam. Punya kedudukan i'rab. Ismu ini mubtada muakhar, seperti itu. Tapi beda kasusnya dengan ma di sini. Ma di sini dia tidak menjadi mubtada, tidak menjadi khobar. Tapi disebut ma udah aja nafiyah kan huruf. Dia tidak memiliki kedudukan i'rab ya. Kedudukan jabatan dalam ilmu bahasa Arab. Maknya apa? Udah ada nafiyah sebutkan. Seperti itu. Makanya dikategorikan huruf. Ya, paham Mas Fasin nih? Oh, Masya Allah. Hah? Masya Allah itu maknya ini ma mausul. Cuma dia didahulukan. Ma di sana tidak diartikan tidak ya. Tapi apa? Masya Allah asalnya Masya Allah Masya Allah apa ya Al-Quran lagi yakun. Masya Allah yakun itu ada kalimat yang dibuang. Maka mak di sini diartikan bukan diartikan apa, bukan diartikan tidak, tapi diartikannya apa. Itu mausul ya, seperti itu. Perhatikan di sini ya. Coba masing-masing baca. Nah, Kang Ramdan, satu antum. Al-awwal ma'adha tashrabu ya Aba Bakri. Ashrabu ma tashrabu. Terus Kang Tan? Sami. Akamu matakul. Apa mataku saya memahami apa yang kamu ucapkan, nah gitu ya. Ashtari ma turid. Terus Ar-Rabi uktub ma sami'atal yawma bil fasli. Naam. Nasitu ma qala li mudarrisu amsi. Naam. As-salis qala Allah ta'ala fi surat as-Saff lima taquluna ma la taf'alun. Naam. Allah Ta'ala di suratil Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Wa qala ta'ala fi surati Ali Imran sanaktubu ma qalu. Sanaktubu ma qalu. Kami akan menulis apa yang kamu katakan ya. Naam, ta'amal ma yali. Nah, perhatikan di sini. Ma anafiyah tadi ya. Ma indi kitab. Ma di sini diartikan apa? Saya tidak
Tidak, ini saya miliki. Artinya saya tidak memiliki kitab. Nama di sini adalah ma Hanafiyah ya, seperti itu. Dia tidak memiliki kedudukan apa-apa. Ini sibuk jumlah terdiri dari dzarab ya. Terdiri dari dzarab, indi terdiri inda ya, dia dapatkan kepada yang mutakallim. Dia jadi khabar muqaddam, kitabun mubtada mu'akhkhar indi kitab. Ma fahimtu darsa. Oh iya, ada satu lagi ya, ma itu syarat ya, syarat ya. Seperti man, ada man yakro yafham, man yakro yafham. Apa artinya? Siapa yang baca dia paham. Nah, mannya di sini man syarat. Ya, man syarat. Dia bisa mausul. Man ini bisa dalam konteks man itu ada yang menjadi mausul. Seperti ini. Adribu man yadrib. Saya mukul, orangnya kau pukul. Lagi pakai man. Karena kalau ma itu biasanya kepada yang tidak berakal ya. Nah, termasuk ma ada yang syarat, ini syarat ya. Nah, termasuk kasus afwan. Kasus tadi Masya Allah ma di sana jadi syarat ya. Masya Allah itu tidak menjadi mausul karena ada kalimat yang dibuang asalnya Masya Allah karena seperti itu. Kalau yang ini Ustaz, ma istifham kan artinya itu siapa ya? Apa? Tapi ketika digunakan ke ismuka jadi artinya jadi siapa nama atau Apa? oh, apa? Apa? Bukan siapa namamu, apa namamu? Ya kan, karena nama itu tidak berakal. Ya, tapi jangan begini, ma anta, jangan. Apa kamu? Penghinaan itu. Tapi man anta yang benar ya. Itu ada ma'adri yang mana dia? Bedanya sama la'adri apa? Di contoh ini ada ma'adri. Di mana? Di yang mana dia? Oh, mafhum itu dari sama adri. Bedanya sama la'adri apa? Oh ya, sama artinya. Hanya saja biasanya kalau ma masuk kepada ma nafiyah sini ya, masuk kepada fi'il mudhari biasa lebih kepada insidental. Pada saat itu ma adri. Besok mungkin bisa jadi tahu. Seperti itu. Bisa seharusnya di sini misalkan ma adril an, seharusnya gitu contohnya. Gitu. Seharusnya kalau ma adri seharusnya la adri saja. La adri. Tapi ma adri macam ini. Ma akulul an. Nah, pakai qaid ikatan al an. Kalau misalkan saya tidak makan, maksudnya memang tadi tidak makan, udah bisa la akulu. Tapi kalau ada qaid la akulul an, saya tidak makan sekarang. Besok makan. Seperti itu. Atau nanti sore makan. Seperti itu. Nah, seharusnya di sini ma'adri ada qaid ya, ada qaid. Jadi misalkan ma asrabu hadza dhuhra misalkan ya. Dhuhr ini saya enggak minum. Nah, itu ma pakai ma. Enggak la asrabu. Tapi pakai ma karena ada qaid. Tapi kalau saya tidak minum, udah gunakan la asrabu begitu. Terus. Paham sampai sini, paham? Nah. Hanya saja di sini ma uridu syai'an. Nah, seperti di sini ya ma uridu syai'an. Seharusnya ada qaid, seharusnya ma uridul an syai'an, misalkan ma uridul an syai'an ya, seperti itu. Halaman 15 ya.
Kalau fi'il madhi nggak jadi masalah, ma'akal tu syai'an seperti itu ya. Ma'akal tu syai'an, ma ra'aitu syai'an, ma fahimtu syai'an. Tapi kalau ma masuk kepada fi'il mudhari harus ada qaid ya. Harus ada qaid, harus ada pengikat. Perasaan dulu pernah ya itu teh ya, ketika mau masuk ke fi'il mudhari pernah pernah perasaan 107 ya. Nah itu ya 107 ya. Nah ana la asrabu qahwata tuh, ana ma asrabu qahwata, jadi ada qaid. Kalau ma masuk pada fi'il mudhari ada qaidnya pengikat ya. Makanya la ana la asrabu qahwa cukup lah. Tapi kalau sekarang maka ana ma asrabu qahwatal. Nahnu lanal abu quratal qadam, nahnu manal abu quratal qadami al-an, seperti itu ya. Paham enggak? Seperti itu. Cuman di sini memang kenapa sih nggak misalnya di 15 ma'uridu syai'an misalnya al-an, karena stressingnya dia sedang membahas ini ada ma yang mengandung makna nafiah gitu. Paham ya? Perhatikan 17 ta'amal mayali ya. Kata-kata ghairu. Hadzal waraq musattar. Bagaimana musattar? Bergaris ya. Wa hadzal waraq ghairu musattar, dan kertas ini tidak bergaris. Jadi ghair itu diartikan apa? Tidak ya. Atau diartikan tidak atau diartikan bukan ya. Nah untuk ghair bisa ghairu, ghairu, ghairi ya, tergantung kedudukan kalimatnya nanti. Kapan ghairu, kapan ghairu, ghairi ya. Sebagian materi sudah selesai, sebagian materi belum terbahas ya. Seperti misalkan dalam surat Al-Fatihah ghairil kenapa ghairi? Nah seperti itu ya. Kenapa di sini mah ghairu? Gitu. Paham nggak? Kalau di sini hadzal waraq musattar wa hadzal waraq ghairu. Ghairu di sini karena dia menjadi khobar. Dia arfu. Khobar dari mana? Hadzal waraq, al waraq dia badal. Ghairu dia khobar. Khobar dari hadzal waraq ghairu musattar gitu. Hadzal khobar sahih. Hadzal khobar ghairu sahih. Nah, sekarang lihat perat al-kalimat al-jadidah.
Mufradat. Fahimtum? Ustaz Agus paham? Mufradatnya? Namudajun, contoh, sampel. Ada lagi? Hah? Goib. Bawa bayar ibu. Doif pun. Mana? Oh, doyik pesempit. Mana sih? Ada gitu. Oh iya, doyikun sempit. Nah, produk ukhra. Ya, kalau tidak ada kita teruskan ke latihan 17. Ya. Kullun yaqra satran wahidan. Masing-masing enggak mungkin anak ini terlalu panjang, waktu juga sempit. Antum masing-masing satu baris baca, keliling, ya. Balik lagi. Nah, bilahja Arabiyah wala bilahja Sundawiyah. Nah, lahja intonasinya intonasi Arab dan intonasi Sunda. Nah, ibda. Nah, lima kharajta min al-fasli ya amma Ammaru. Wakaf aja biar bisa dia tahu ya kedudukan harokat akhir. Nah, Kang Tan. Naam. Walima kharaja yasirun ma'aka. Naam. Qala amma huwa kharaja liyaghsila wajhahu. Naam. Ya ustazu, ana uridu an ajlisa huna Amamaka. amama Naam. maq'adi ba'idun anka wa min hunaka la La aro. Matak tubuh. Terus ala saburati. Naam. Qala ba'dut tullabi. Ba'dut tullabi. Qala al-mudarris aina turidu an tadhhaba wa anta ya Hashim. Qala Hashim uridu an adhhaba ila Misr. Lantari 5.
5 uridu an Hmm. Lima turidu an tadhhaba ya. antar haba Mm-mm. bis Perhatikan ya. Ada lam ya. Ini lam belum. Ada 5 ya. 5 itu asalnya dari 5, ada alifnya ya. 5 kenapa gitu. Kenapa atau untuk apa? Nah, si alifnya dibuang jadi 5 begitu ya. Seperti bima ya. Bima asalnya bima. Nah, makanya kita bersama dengan li atau ma maka alifnya dibuang. Bima dengan apa? Seperti. Jadi apa rasa ya, rasa kalau kamu produknya udah tahu kata-kata setelahnya maka berarti yang main rasa dauk ya, kebiasaan. Rasa kita perlu diolah ya, karena rasa juga itu butuh diolah ya. Rasa dalam bahasa itu ada istilah olah kata dan ada istilah olah rasa. Seperti itu. Cuman kalau para penyair itu rasanya kuat sekali mereka. Ada bakat-bakat orang yang memang ibarat orang sastrawan dalam bahasa Indonesia itu memang bakat. Itu jiwa rasanya kuat. Ya seperti itu, dan itu sebetulnya bisa dilatih ya. Hanya saja ada yang memang bakat bisa, ada yang bakat tinggi. terus Hasyim kan Hasyim. La Misra. Ya, terus Jamiatil apa? Azhar. Ya yu. Qala Yusuf, uridu an adhhaba ila London. London. Nah. Qala al-mudarisu ala turidu an tadhhaba ila baladika. Qala Yusuf na'am la uridu an adhhaba ila baladi hadhihi sana Uridu an adhhaba ila Lundana liadrusal lugata al-lugatal inkiliziyata. Nah, Qala Yusuf na'am la yumkinuni dzalika lianna ahla
kulliyatin turidu an kulliyatin tadrusa antadrusa fil amal fil amil muqbila ya Marwan fil amil muqbili ya Marwan Marwanu na'am Qala Marwan uridu an adrusa fi kulliyati syariah. na'am Qala fi ayyi kulliyatin kulliyatin turidu Heeh. Antadrusa anta ya Musa Qala Musa la yumkinuni an adrusa fil jami'ati fil amil muqbili ذلك لأنني مريض maridun لأنني مريض وأريد أن أذهب إلى الولايات المتحدة للعلاج. na'am والمدرس سقط qala al-Umar ya ustaz Umar qala Amr Mm-mm. ya ustaz ya Ustaz Ustaz na'am yakadul jarasu jarasu yarinnu arju an tasmaha lana bil khurujil an qabla an yakhruja tullabul akharun na'am Qala al-mudarris baqiya thalathu daqaiq yumkinukum khurujul ana ukhruju bi wudu'. Nah, cukup dulu ya. Antum PR, silakan PR ya. Pekan depan antum kasih garis bawah yang nggak paham nanti bisa ditanyakan. Sekalian kalau ada waktu antum isi latihan pertama ya untuk pemahaman teks ya. Ya cukup ya. Nah, tatim liqa'an hadzal kafaratil majlis subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Coba bentar.